Raditya. Di sini kami akan menampilkan video penjelasan materi tentang unsur-unsur kimia periode ketiga. 1. Unsur periode ketiga. Unsur periode ketiga adalah unsur-unsur yang memiliki jumlah kulit utama 3 dan jumlah elektron valensi yang berbeda. Elektron valensinya dimulai dari 1 hingga 8. Unsur periode ketiga meliputi natrium atau Na, magnesium atau Mg, aluminium atau Al, silikon atau Si, fosforus atau fosfor dalam kurung P, belerang atau S, klorin atau Cl, dan argon atau Ar. Nah, perbedaan elektron valensi menyebabkan perbedaan sifat kimia. Karena sifat kimia yang berbeda dalam satu periode dari kiri ke kanan mempunyai kenaikan yang teratur sehingga sifat kimianya dapat berubah bertahap. A. Natrium. Natrium merupakan unsur alkali dengan daya reduksi paling rendah. Dengan sumber utamanya adalah halid, umumnya dalam bentuk NaCl. Nah, pembuatan natrium ini dapat dilakukan dengan proses Jones, yaitu elektrolisis lelehan NaCl. Air asin yang mengandung NaCl yaitu diluapkan sampai kering. Kemudian padatan yang terbentuk dihancurkan, kemudian lagi dilelehkan. Sedangkan untuk mengurangi daya pemanasan, NaCl titik lebur 801 derajat Celcius dicampur dengan 1,5 bagian CaCl2 untuk menurunkan suhu lebur hingga 580 derajat Celcius. Manfaat yang pertama, NaCl digunakan oleh hampir semua makhluk hidup. Yang kedua, Na-benzoat dipakai dalam pengawetan makanan. Yang ketiga, Na-glutamat dipakai untuk penyedap makanan. Yang keempat, isi dari lampu kabut dalam kendaraan bermotor. Yang kelima, NaOH dipakai untuk membuat sabun, deterjen, dan juga kertas. Yang keenam, NaHCO3 dipakai sebagai pengembang kue. Yang ketujuh, untuk memurnikan logam K, Rb, dan juga Cs. Dan yang terakhir adalah NaCO3, pembuatan kaca dan pemurnian air sada. Selanjutnya adalah yang B, yaitu magnesium. Magnesium dapat diperoleh melalui proses Jones, yaitu magnesium diendapkan sebagai magnesium hidroksida dengan menambahkan KaOH2 ke dalam air laut. Tambahan asam klorida untuk mendapatkan kloridanya, yang kemudian diperoleh kristal magnesium klorida atau MgCl6H2O. Nah, elektrolisis luburan kristal magnesium dengan terlebih dahulu menambahkan magnesium klorida yang mengalami hidrolisis sebagian kecampuran leburan natrium dan kalsium klorida. Hal ini dilakukan untuk menghindari terbentuknya MgO saat kristal MgCl6H2O dipanaskan. Magnesium akan terbentuk pada katode. Reaksinya adalah sebagai berikut. Nah, adapun manfaatnya yaitu dipakai pada proses produksi logam, kaca, dan semen. Yang pertama, untuk membuat konstruksi pesawat, logamnya disebut magnesium. Yang kedua, pemisah sungkup dari besi dan baja. Yang ketiga, dipakai pada lempeng yang digunakan di industri percetakan. Yang keempat, untuk membuat lampu kilat. Dan yang terakhir adalah sebagai katalis reaksi organik. C. Aluminium. Aluminium diperoleh dari elektrolisis boksit yang dilarutkan dalam kriolit cair. Proses ini dikenal dengan proses Hall-Héroult. Pada proses ini, boksit ditempelkan dalam tangki baja yang dilapiskan karbon dan berfungsi sebagai katode. Adapun anode berupa batang-batang karbon yang dicelupkan dalam campuran. Manfaatnya, yang pertama, banyak dipakai dalam industri pesawat. Kedua, untuk membuat konstruksi bangunan. Ketiga, dipakai pada berbagai macam alat. Keempat, untuk membuat magnet yang kuat. Kelima, tawas sebagai penjernih air. Keenam, untuk membuat logam hybrid yang dipakai pada pesawat luar angkasa. Ketujuh, membuat berbagai alat masak menghasilkan permata berwarna-warni. D. Silikon. Silikon dapat dibuat dari reaksi SiO2 murni dengan serbuk aluminium pada suhu tinggi dengan reaksi seperti berikut. Manfaat. Yang pertama, dipakai pembuatan kaca. Kedua, terutama dipakai dalam pembuatan semikonduktor. Ketiga, digunakan untuk membuat alut bersama aluminium, magnesium, dan tembaga. Keempat, untuk membuat enamel. Kelima, dan terakhir, untuk membuat ICE, fosfor. Fosfor dibuat dalam
standar listrik dan memanaskan fosforit, fosfat, dan tokas. Dalam proses ini dihasilkan fosforit kuning, adapun fosforit merah dihasilkan dengan cara memanaskan fosforit kuning pada suhu 250 derajat Celcius tanpa udara. Dan reaksinya sebagai berikut. Manfaat fosfor. Yang pertama, dipakai pada proses produksi logam kaca dan semen. Yang kedua, untuk membuat konstruksi pesawat. Yang ketiga, pemisah sulfur dari besi dan baja. Yang keempat, dipakai pada lempeng yang digunakan di industri percetakan. Yang kelima, untuk membuat lampu kilat. Dan yang keenam, sebagai katalis reaksi organik. F. Sulfur. Pembuatan belerang pertama kali dikembangkan pada tahun 1904 oleh Frax yang mengembangkan cara untuk mengekstrak belerang yang dikenal dengan cara Frax. Manfaat sulfur. Yang pertama, dipakai sebagai bahan dasar pembuatan asam sulfat. Yang kedua, digunakan dalam baterai. Yang ketiga, dipakai pada fungisida dan pembuatan pupuk. Yang keempat, digunakan pada korek dan kembang api. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu digunakan sebagai pelarut dalam berbagai proses. G. Klor. Klorin dapat dibuat menggunakan beberapa cara, yaitu yang pertama, proses diakon atau oksidasi. HCl dicampur dengan udara, kemudian dialirkan melalui CuCl2 yang bertindak sebagai katalis. Yang kedua, reaksi terjadi pada suhu plus minus 430 derajat Celcius dan tekanan 20 atmosfer. Yang ketiga, elektrolisis larutan NaCl menggunakan diafragma. Dan yang terakhir, yang keempat, elektrolisis lelehan NaCl. Manfaat dari klor yaitu yang pertama, dipakai pada proses pemurnian air. Yang kedua, Cl2 dipakai pada disinfektan. Yang ketiga, KCl digunakan sebagai pupuk. Yang keempat, ZnCl2 digunakan sebagai solder. Yang kelima, NH4Cl digunakan sebagai pengisi baterai. Yang keenam, digunakan untuk menghilangkan tinta dalam proses daur ulang kertas. Yang ketujuh, dipakai untuk membunuh bakteri pada air minum. Dan yang terakhir, yang kedelapan, dipakai pada berbagai macam industri. Selanjutnya yaitu H. Argon. Argon adalah dapat diperoleh dari atmosfer atau udara bebas secara destilasi fraksional pada udara cair atau dengan mengemisikan positron atau elektron ke atom K. Berikut adalah contoh reaksinya. Selanjutnya, ini adalah manfaat dari argon. Yang pertama, yaitu sebagai pengisi bola lampu karena argon tidak dapat bereaksi dengan kawat lampu. Yang kedua, dipakai dalam industri logam sebagai inert saat pemotongan dan proses lainnya. Yang ketiga, untuk membuat lapisan pelindung pada berbagai macam proses. Yang keempat, untuk mendeteksi sumber air tanah. Yang kelima, dipakai dalam roda mobil mewah. Sifat-sifat unsur periode ketiga. Ini dilambangkan sebagai K dan I. K itu sebagai konduktor dan I sebagai isolator. Sifat-sifat unsur periode ketiga. Berikut adalah tabel sifat-sifat unsur periode ketiga. Berdasarkan tabel tersebut, titik leleh dan titik didih Na sampai S berwujud padat, sedangkan Cl dan Ar berwujud gas. Na, Mg, Al, dan Si dapat menghantarkan arus listrik bersifat logam. Sifat logam dari Na ke Al berkurang, sifat Si bersifat semi logam, sedangkan P sampai Ar bersifat logam. Berikut adalah tabel konfigurasi elektron dari unsur periode ketiga. Dari tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur Na, Mg, dan Al dapat mencapai kestabilannya dengan melepaskan elektron. Unsur P, S, dan Cl mencapai kestabilannya dengan menerima elektron. Unsur Si bersifat semi logam dan unsur Ar termasuk gas mulia. A. Jari-jari unsur periode ketiga. Jari-jari unsur adalah jarak dari inti atom hingga elektron terluar. Jari-jari ini dilihat dari kulit atom dan bagaimana tarikan atom yang terjadi di setiap unsur. Jumlah proton unsur semakin ke kanan semakin besar. Semakin besar jumlah proton, tarikan inti pun semakin kuat. Sehingga jari-jari unsur dari ke kiri ke kanan semakin berkurang. Karena tarikan intinya semakin ke kanan semakin kuat, elektron pun juga semakin kuat tertarik ke dalam. Sehingga elektron valensi dari unsur-unsur periode ketiga semakin ke kanan semakin berkurang. Berikut adalah gambar jari-jari unsur periode ketiga. B. Energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan untuk melepaskan suatu elektron. Prinsipnya, semakin pendek jari-jari, maka elektron akan semakin dekat dengan inti dan semakin susah untuk dilepaskan. Artinya, semakin berkurang jari-jari, semakin besar energi ionisasi yang dibutuhkan. Uniknya, di periode ketiga ini ada dua pasang unsur yang urutan energinya terbalik.
yaitu antara magnesium dengan aluminium serta fosfor dengan sulfur. C. Keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah kemampuan unsur untuk menarik elektron. Kemampuan ini dipengaruhi oleh jari-jari unsur. Semakin pendek jari-jari, tentu elektron akan semakin besar, kuat ditarik ke inti. Jadi, semakin ke kanan, keelektronegatifannya akan semakin besar. D. Titik lele dan titik didih. Ikatan partikel atau Na, magnesium atau Mg, serta aluminium atau Al adalah logam. Semakin ke kanan, ikatan logamnya semakin kuat dan titik didihnya juga semakin tinggi. Maka, di antara unsur logam periode 3, aluminium atau Al lah yang memiliki titik didih yang paling tinggi. Ikatan antara partikel pada unsur silikon atau Si adalah ikatan kovalen. Menariknya silikon atau Si mampu membentuk suatu struktur raksasa. Satu atom silikon mampu mengikat 4 atom silikon lain dan terus seperti itu. Dan ada pun juga selanjutnya fosfor atau P, sulfur atau S. Ikatannya simetris, titik didihnya jauh, turun dari titik silikon. Terus kalau klor atau Cl dan argon atau Al sama lebih rendah daripada silikon. Nah, lebih rendah daripada fosfor dan sulfat. Dan ada pun juga gambarnya titik didih unsur-unsur periode ketiga. Sifat asam dan basa. Unsur-unsur periode ketiga bisa membentuk senyawa hidroksida kecuali argon atau Ar karena dia adalah gas mulia. Jadi sukar untuk membentuk senyawa. Natrium yang ketemu HO bersifat basa kuat. Mg atau OH2 bersifat basa lemah. Al atau OH3 bersifat atmosfer adalah atau peralihan lalu dari Si ke kanan sifat udah bukan basa lagi, sifatnya menjadi asam. Jadi sifat basa dari Na sampai Cl akan berkurang dan kebalikannya, sifat asam akan bertambah. Dan ada pun juga gambarnya sifat asam dan basa. F. Sifat oksidasi dan reduksi. Argon adalah gas mulia dan konfigurasinya udah stabil, jadi nggak perlu membentuk, melepas atau menangkap elektron. Konfigurasi natrium atau Na itu 281 dan jari-jari natrium cukup panjang dibanding yang lain. Otomatis untuk mencapai stabil akan lebih mudah bagi dia untuk melepas elektron. Peristiwa ini disebut oksidasi dan unsur yang berperan di peristiwa ini disebut reduktor. Kondisi ini terbaik dengan klorin atau Cl. Klorin atau Cl juga menarik elektron. Peristiwa ini disebut reduksi dan unsur yang berperan di sini disebut oksidator. Jadi urutannya gimana? Dari kiri ke kanan sifat reduktor akan semakin berkurang dan sifat oksidator semakin membesar. Simpan unsur periode 3. A. Natrium dengan massa 2,7% dan kandungan mineral sendawa cilik NaNO3, kriolit Na3AlF8, biji silikat atau Na2SiO3. B. Magnesium dengan massa 1,9% dan kandungan mineral dolomit atau MgCO3, CaCO3, magnesit atau MgCO3, asbestor atau CaMg3, SiO3,4, garam Inggris atau MgSO4 7H2O. C. Aluminium dengan massa 7,6%, kandungan mineral kriolit atau Na3AlF6, bauksit atau Al203NH2O, kaolin atau tanah liat atau Al2O3 6SiO2 2H2O, tawas K2SO4Al, SO4 3,24H2O. D. Silikon dengan massa 25,8% dan kandungan mineral silika, pasir kuarsa, silikat liat mika, fosfor dengan massa 0,1% dan kandungan mineral fosforit Ca3PO4 2, apatit 3Ca3PO4 2, CaF2. E. Sulfur dengan massa kurang dari 0,1% dan kandungan mineral FeS2 spirit, ZnS stafterit, PbS galentit, CaSO4 gips, BaSO4 barit. F. Klor dengan massa 0,2% dan kandungan mineral senyawa halid NaCl, sulfit KCl, MgCl2 dan CaCl2. G. Argon dengan massa kurang dari 0,1% dan tidak memiliki kandungan mineral. Sekian video pembelajaran dari kami. Apabila ada salah-salah, mohon maaf. Kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.